Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rino Kristiarto SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Gresik. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana koneksi antar materi maupun kesimpulan dan refleksi yang sudah saya pelajari pada modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada refleksi dan kesimpulan kali ini ada 3 pertanyaan pemantik yang diajukan. Yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, saya akan menjelaskan paradigma lama yang saya miliki sebelum saya mempelajari modul 1.1 terkait murid dan pembelajaran. Bagian pertama, dominansi guru. Guru cenderung mendominasi kelas. Guru masih beranggapan bahwa peserta didik adalah kertas yang kosong di mana kita bebas mewarnai dan mengisinya. Pada bagian yang kedua, saya masih berorientasi pada penyelesaian atau pencapaian materi. Kemudian, kami masih mengacu pada ketercapaian KKM dari sisi kognitif semata. Dan saya akan merasa gagal jika siswa tidak memahami materi yang saya jelaskan atau saya sampaikan, bahkan jika tidak tuntas. Bagian yang ketiga, pada segi pedagogis, saya kurang memahami karakteristik peserta didik. Saya masih melakukan pembelajaran satu arah. Dari segi aktivitas kelas, saya memaksa agar kelas tertib, disiplin, hening, dan saya juga memaksa anak menyelesaikan tugas yang sama. Itulah paradigma lama saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah mempelajari modul 1.1, ada perubahan dari pemikiran maupun perilaku saya. Yang pertama, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, guru harus menghargai setiap peserta didik sesuai dengan karakteristiknya. Kita tahu bahwa mereka punya gaya belajar, punya bakat, punya minat. Yang ketiga, kita harus memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan karakteristiknya. Yang keempat, kita harus selalu memberikan stimulus agar anak aktif dan kritis. Jangan lupa selalu memberikan apresiasi dan reward. Guru akan melakukan refleksi setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Karena ini adalah hal yang penting untuk evaluasi dan perbaikan ke depannya bagi guru. Berikutnya, kita harus menerapkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif dengan mengintegrasikan ice breaking maupun permainan. Karena pada hakikatnya anak suka bermain dan akan sangat berkesan jika pembelajaran itu sangat menyenangkan. Dan yang terakhir, kita harus menyeimbangkan ketiga aspek ini, baik kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, bagaimanakah kelas yang mencerminkan pemikiran KHD
Yang pertama, yaitu mengidentifikasi karakteristik anak. Jadi kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi karakter anak, baik itu secara sederhana maupun lebih lengkap dengan tes psikologi. Yang kedua, kita harus merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, sesuai dengan karakteristik anak tadi. Berikutnya, pembelajaran berpusat pada anak, menyenangkan dengan mengintegrasikan ice breaking dan permainan. Berikutnya, nomor 4, kita harus menerapkan pembelajaran berbasis kearifan dan budaya lokal sesuai dengan daerah saya di Kabupaten Gresik. Yang kelima, tak lagi menuntut peserta didik, namun kita akan lebih menuntunnya dengan menjadi toladan, menjadi kawan, menjadi mediator, pendukung, penyemangat, serta sahabat mereka. Yang keenam, mengutamakan budi pekerti dan pencapaian profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, kita harus memberikan kesempatan dan ruang kepada anak untuk menyampaikan pendapat, merespon, maupun mengkritik. Itulah bagaimana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu sesungguhnya setiap peserta didik dilahirkan dengan bakat, minat, dan potensinya masing-masing. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa kita tulis atau warnai sesuka hati kita. Tugas kita adalah menebalkan garis samar potensi pada diri mereka dan menyamarkan kekurangan-kekurangan mereka. Saya kira itu sharing pengalaman dalam mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.